Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bergabung dengan Hayu Maca di acara Selasa Bahas Buku. Selasa ini kita akan membahas sebuah buku bertemakan sejarah dan kita akan punya tamu spesial pada hari ini. Sore ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak Afrizal dari Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kita sudah terhubung dengan Kak Afrizal. Halo Kak Afrizal, selamat sore. Halo, halo Teh Asri, selamat sore. Asik. Wah, suaranya udah terhubung nih, terhubung dengan jelas, alhamdulillah. Sore ini teman-teman semua, aku dan Kak Afrizal akan mengulas satu buku yang seru banget. Judulnya adalah Geger Pacinan. Ini aku baca versi e-booknya nih Kak Afrizal. Buku ini karangan Darayadi ya, Darayadi dan membahas sejarah yang mungkin teman-teman ada yang baru dengar gitu. Kemarin aku sempat survei itu Kak, ada yang sama sekali belum pernah dengar tentang Geger Pacinan ini. Tapi sebelum kita bahas bukunya lebih lanjut, kita mau kenalan dulu dong sama Kak Afrizal. Boleh Kak, silakan. Oh iya iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Waalaikumsalam, pada selamat sore. para penonton Hayu Maca dan Kak Asri sebagai pembawa acara ya. Eh, Perkenalkan, saya Frizal Arif. Saya mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, Asik. iya. Sekarang domisilinya di mana nih Kak Afrizal? Di Bandung Di kah? Di dekat UPI? Oh di Bandung. Oke, berarti Bandung. nggak jauh ya. Kebetulan Hayu Maca juga komunitas yang base-nya tuh di Cimahi Kak, Bandung Coret. Jadi kebetulan Oh iya relawannya ya. juga banyak yang dari Bandung. Ha-ha. Oh iya. Sekarang semester berapa Kak kalau boleh tahu? Hari ini semester 4 tapi kan kemarin udah beres ya ujian akhir semesternya gitu. Nanti semester baru mau semester 5 gitu. Semester Mau 5 tahun ya. ketiga. Waduh. Aku juga mahasiswa Kak, tapi beberapa tahun yang lalu. Oh, iya Kak. Yang penting jiwanya jiwa muda terus ya. Iya. Nah, Kak Afrizal kita panggil Kak Afrizal nggak apa-apa ya? Atau ada Oh, panggilan boleh. lain yang ingin? Oke. Nah, sore ini Kak Afrizal itu akan mengulas sebuah buku yang aku baru dengar judulnya tuh dari Kak Afrizal ketika request buku ini untuk diulas sebenarnya. Aku langsung cari aku baca di Gramedia Digital Kak. Kebetulan ada bukunya karena buku terbitan Kompas kan. Nah, tapi Oh, sebelum lebih jauh ngebahas atau tanya-tanya kita ulas, pengen dong diceritain dulu sama Kak Afrizal, buku apa sih sebenarnya ini dan kenapa Kak Afrizal ingin buku ini yang diulas sama di Selasa Bahas Buku ini. Boleh yuk Kak Afrizal, silakan. oh iya boleh ya. Terima kasih kepada Kak Atri ya udah jadi pembawa acara sekali lagi. Saya di sini akan mengulas satu buku ya mungkin di mata para pembaca gitu yang khususnya tentang sejarah mungkin Hayu Maca baru pertama ya kalau nggak salah tentang membahas sejarah gitu buku sejarah. Nah oleh karena itu saya akan membahas gitu ulasan sejarah mungkin orang lain ada yang udah dengar tapi nggak tahu, ada yang bahkan nggak tahu ya. Saya akan mengulas satu buku ya ini Geger Pecina nih. Saya ada Mm-mm. bukunya nih. Wah, aku Nah, juga ada bukunya nih. eh, Beda satu buku fisik, satu buku digital. Yang penting sama-sama buku ya, original ya kak ya, bukan buku bajakan. ya pasti. Nah, eh, di mata awam gitu ya, geger percinan mungkin baru dengar ya di mata orang. Sehingga kalau misalkan para pembaca sendiri bingung, ah apa itu geger percinan gitu. Saya jelasin ya, karena saya udah membaca Mm-mm. gitu dan menilik dari berbagai sumber. Jadi begini, geger pecinan sendiri berasal dari dua kata dari bahasa Jawa Mm. ya, geger dan pecinan. Nah, geger ini dalam bahasa Jawa itu ada artinya perang dan pecinan ini Mm. adalah Tionghoa dan pecinan yang Mm. diartikan sebagai perang Cina atau perang Tionghoa. Mengapa? Mm. Karena eh, geger percinan ini yang terlibatnya itu lebih utamanya khususnya itu kaum etnis Tionghoa yang melawan VOC
serta yang ada tambahan bantuan gitu yang berasal dari Jawa, yaitu pasukan dari Kesultanan Mataram. Nah, awal terjadinya GG percinanya 3 tahun, memang 1740 sampai 1743, tapi setiap peristiwanya itu mungkin dibilang besar gitu, dan berlangsungnya itu hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa ke arah timur. Nah, berlangsungnya kenapa? Apa sih latar belakangnya hingga proses dan akhirnya gitu. Nah, jadi untuk prosesnya sendiri itu dimulai pada etnis Tionghoa yang melakukan migrasi dari Tiongkok untuk mencari pekerjaannya atau dikontrak oleh Komisi Dagang Hindia Belanda yang bernama VOC, suatu komisi dagang Hindia Belanda terbesar pada saat itu, mengontrak kaum etnis Tionghoa itu untuk bekerja di Batavia. Nah, karena makin tahun ke sini makin meningkat, nah kaum Tionghoa ini VOC ini memutuskan untuk memberi kota atau membatasi kaum etnis Tionghoa dalam jumlah berapa agar tidak membludak gitu. Nah, meningkatnya emigran Tionghoa sendiri itu akibatnya ada kaum imigran yang ilegal dan legal gitu. Nah, yang karena itu VOC membentuk suatu aturan, jadi setiap kaum imigran Tionghoa diberi khusus pajak gitu untuk per orangnya gitu. Kalau tidak salah 2 sampai 5 ringgit ya dulu per tahunnya gitu bagi Tionghoa. Nah, ini kan dikerucutkan gitu aturannya. Nah, makin ke sana itu ternyata ada kaum Tionghoa dari Tiongkok sendiri yang memiliki perdagangan yang besar gitu, sehingga VOC melonggarkan kembali gitu aturannya, diperbolehkan masuk, tidak masalah gitu, tidak ada longgaran. Namun makin ke sana itu ternyata ada kaum imigran gelap gitu Tionghoa yang ke Batavia, sehingga membludak gitu. Nah, akhirnya pada Gubernur Jenderal VOC pada saat itu tahun 1740, nama Adriano Falkenir, ada di bukunya ya, ada fotonya, ada orangnya, ada. Nah, dia itu membuat aturan bersama dengan Dewan Hindia untuk membentuk suatu, jadi untuk membuat aturan, jadi kaum Tionghoa harus nah ya itu nih orangnya ya, itu ya, VOC-nya. Nah, dia dan beserta para pejabat itu membuat suatu aturan, jadi kaum etnis Tionghoa harus kayak digeledah gitu, mana yang legal dan ilegal gitu. Nah, yang kalau yang ilegal itu kita harus ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Nah, jadi terjadi razia besar-besaran gitu di antara etnis Tionghoa. Nah, pada September tahun 1740 itu karena ada desas-desus mengenai etnis Tionghoa, bahwa etnis Tionghoa nih apa ya, jadi kayak nanti kalau misalkan udah di penjara nanti dibuang ke laut gitu. Terus kan Gubernur Adrian kan menerapkan jam malam dan pembatasan kerja pada Tionghoa gitu. Jadi kayak semacam diperketat agar tidak memberontak. Namun aturan ini apa ya, dikesan mengekang gitu. Oleh karena itu terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh seorang kapiten Tionghoa yang bernama Taiwan Soi, atau disebut kalau pelafalan biasanya itu Ki Panjang, dan dalam pelafalan Jawa itu Panjang gitu yang jadi tokoh utamanya nanti pada pemberontakan selanjutnya. Nah, pada tanggal 9 Oktober tahun 1740 itu terjadi penggeledahan lagi secara besar-besaran gitu. Nah, namun hingga tak terkendali pembakaran rumah-rumah etnis Tionghoa yang berujung berakibat kondisi Batavia atau yang sekarang Jakarta itu tidak bisa terkendali dengan baik gitu. Nah, ditambah lagi Gubernur Adrian itu memerintahkan pada tanggal 10 Oktober 1740 itu puncak dari apa ya, seperti kayak etnis Tionghoa gitu, ada musibah, jadi terjadi pembantaian secara besar-besaran. Yang awalnya dia memerintah untuk 1.000 etnis Tionghoa di apa ya, dibantai, malah meningkat tajam jadi 7.000 hingga 10.000. Jadi sekitar 7 sampai 10 kali lipat dari targetnya, dan itu pun dibantai di mana-mana, khususnya dibantainya itu
di depan rumah orang Tionghoa, jadi tidak pandang bulu mau anak-anak, mau orang dewasa, mau orang tua ya dibantai aja gitu habis-habisan. Nah bahkan di depan museum apa ya gedung Fathahillah atau yang sekarang itu di Kota Tua itu Museum Fathahillah ya di kalau sekarang ya. ya itu menjadi saksi bisu. Jadi banyak etnis Tionghoa yang dibunuh di depan, dibunuh massal gitu di depan gedung Fathahillah ini. Nah, oleh karena itu terjadi pemberontakan besar-besaran. Nah, etnis Tionghoa itu mulai melawan kepada VOC atau Belanda sehingga mereka karena pecahnya ini berpencar kemana-mana. Ada yang ke barat, ke Tangerang gitu ya. Terus hingga ke Banten, namun di Banten ini sayangnya dihalau oleh Kesultanan Banten gitu dari barat, namun mereka lari ke timur ke sekitarnya ke Bekasi gitu. Awalnya dihadang juga tapi sempat kabur ke wilayah timur ke Cirebon, ke Pantura ke Cirebon, ke Tegal, ke Semarang, pokoknya pantai utara hingga sampai ke Jawa Timur ke Pasuruan. Jadi mereka ini melarikan diri gitu agar selamat dari kejaran VOC. Nah, disitulah geger pecinan itu dimulai gitu tahun 1741 itu uh, uh, kerusuhan terjadi di mana-mana. Nah, di mana pada tanggal 13 Mei 1740 Raja atau Kesultanan Mataram itu yakni Pakubuwana II nah menyuruhkan. Jadi di beliau ini udah ada anti VOC gitu. Nah, oleh karena itu terjadi gitu seperti antipati terhadap VOC besar. Jadi Pakubuwana melakukan ucap sumpah. Jadi semua pasukan Mataram, pejabat-pejabat Mataram hingga pasukan Tionghoa yang lari dari Batavia itu semua bekerja sama dan bersatu untuk melawan VOC. Nah, disitulah mulainya. Nah, perangnya Geger Percinan itu targetnya itu ke utara. Kenapa? Karena di utara ini markas VOC atau pasukan VOC itu ada di sana. Jadi targetnya itu di utara dulu gitu. Kalau di selatan kan tidak ada apa-apa gitu. Nah, di utara ini Semarang. Nah, Semarang ini merupakan ibu kota VOC di Jawa bagian timur ya. Nah, jadi sasaran utamanya gitu. Namun harus menyerang terdekatnya dulu karena ada sejumlah pejabat-pejabat VOC atau pejabat lokal yang mendukung adanya VOC gitu. Jadi penaklukan dulu kota. Nah, sehingga berhasil itu tuh berhasil dengan kerjasama yang kuat gitu. Nah, terus di keratonnya sendiri yang di Kartasura itu sama gitu melawan VOC terjadi perang gitu sehingga memang yang dimenangkan itu oleh yakni pasukan Mataram dan VOC dan Tionghoa sehingga VOC itu menyerah dan berhasil ditaklukkan gitu ya. Nah, mereka ke Semarang. Nah, di Semarang itu mereka berhasil menghadang seluruh beberapa wilayah yang dianggap strategis hingga mengerucut ke kantor pusat VOC. Nah, oleh karena itu VOC meminta bantuan ke Batavia. Nah, dengan cara mendatangkan pasukan gitu, pasukannya dalam jumlah besar gitu sehingga dengan itu sedikit yang awalnya besar lah ya kayak perangnya. ya, nah makin besar tapi Mataram dan Tionghoa ini makin terdesak karena mereka sering kalah juga. Mungkin ada yang faktor pertama itu mereka Mataram dan Tionghoa ini menganggap kita udah menang nih terlena gitu. Nah, akibat keterlenaan ini ya dimanfaatkan oleh VOC sehingga wilayah-wilayah yang tadi diduduki oleh pasukan Mataram Tionghoa ini ya diambil alih oleh VOC sedikit demi sedikit hingga ke Semarang. Nah, siap. Kak Rizal, aku potong bentar ya sebelum kita lanjutin. Ini kan seru banget nih ceritanya dan sebenarnya apa yang diceritain sama Kak Rizal ini baru latar belakangnya ya sebenarnya gimana geger pecinan ini terjadi. Awalnya itu berawal dari pembantaian besar-besaran orang-orang etnis Tionghoa di Batavia waktu itu yang jumlahnya tuh sampai perkiraannya tuh sampai 10.000 kan kalau kita baca di bukunya. Ini sebenarnya shocking banget Kak buat aku pun gitu karena aku kan ini nggak tahu aku yang nggak pernah baca buku sejarah dulu di SMP SMA atau memang sejarah ini tuh hilang dari buku kita dulu gitu.
aku cukup suka Kak baca sejarah. Jadi rasanya ini memang nggak ada di buku sejarah kita dulu gini apa sih geger pecinan ini gitu. Nah, yang mengagetkan adalah aku nggak tahu nanti Kak Frizal komen ya apakah memang ini hilang dari buku sejarah atau gimana. Ya, Awalnya aku agak perih mau lanjutin baca buku ini karena itu, karena genosida tadi. Menurutku ini pembantaian yang besar banget dan kita nggak tahu, walaupun sebenarnya yang melakukan ya bukan kita ya, bukan rakyat Indonesia gitu, tapi itu terjadi di tempat kita dan mengerikan banget aja gitu menurutku. Kalau menurut Kak Frizal gimana sih? Karena rasanya pembantaian 10.000 orang di Batavia itu ya. penting, tapi kok nggak ada gitu di buku sejarah kita dulu. Nah, nah ini yang mungkin orang-orang nggak tahu ya, sejarah Indonesia itu luas. Jadi yang kita pelajari itu ya hanya di buku-buku sekolah gitu. Karena saya kuliah di pendidikan sejarah kan ada kaitannya dengan pendidikan nih, Hmm. dengan adanya buku gitu. Nah, tiap saya baca tiap kurikulum tiap kurikulum, saya kan pernah kurikulum 2006 dan 2013. Hmm. Ternyata kalau saya baca-baca itu hampir sama, mungkin beda pengaplikasiannya gitu dalam bentuk Hmm. dikemasnya karena beda kurikulum. Nah, Hmm. dilihat dari peristiwa geger pecinan ini, kenapa tidak ada? Nah, ini yang menariknya gitu. Emang walaupun memang dibilang terkesan kakak mungkin ini peristiwa yang paling mengerikan, sebenarnya masih banyak lagi Iya, peristiwa selain geger yang lebih pecinan gitu. mengerikan ya. Ya, nah Oke. mengapa sih tidak ada di buku sekolah itu? Karena kalau menurut saya itu ada mengandung unsur sensitivitas gitu ya, Oke. di mana Karena di mana menyangkut etnis. iya, Mm-mm. nah iya, bahkan setelah kejadian GG Percinan kan banyak peristiwa-peristiwa yang menargetkan kepada kaum Tionghoa, banyak itu tahun 60 Oke. ada. Terus ada revolusi di Solo, revolusi di Jakarta, pembantaian di Jakarta itu nyasarnya kan etnis Tionghoa semua. Bahkan 98 pun kerusuhan 98 itu yang kena etnis Tionghoa. Jadi lebih Oke. besar, lebih parah gitu. Nah, Mm-mm. sehingga Kak Frizal, uh, aku sempat sorry aku potong bentar ya Kak. Ini kayaknya boleh agak boleh. delay dikit ya, jadi nggak asik motongnya. Apa namanya? Aku sempat baca dikit gitu. Ketika zaman Orde Baru, pemerintah itu lumayan cukup sensi sama etnis Tionghoa dan itu menjadikan sejarah geger pecinan ini yang tahun 1740 sampai 43 ini dipotong benar-benar supaya orang tuh benar-benar nggak tahu kalau sebenarnya orang Tionghoa juga dulu ikut berjuang loh melawan VOC gitu. Jadi orang yang kayaknya sensi sama etnis Tionghoa tuh makin sensi aja gitu karena sejarah itu dihilangkan. Apakah itu benar? Mungkin Kak Afrizal yang membedah itu dari pendidikan sejarah lebih tahu ya, lebih ngerti dari aku itu gimana tuh Kak? Nah, karena saya pernah mengambil kuliah tentang mata Mm-mm. kuliah, maaf ya, jurusan saya gitu tentang kurikulum buku dan teks itu ada sebenarnya ada tiga alasan gitu. Yang pertama itu Mm-mm. perubahan zaman gitu. Perubahan zaman itu kita harus mengikuti dan jadi kita harus mengikuti sejarah-sejarah mana sih yang relevan dengan saat ini gitu. Nah, yang Mm-mm. kedua bergantinya pemerintahan. Nah, bergantinya pemerintahan ini kan otomatis sejarah bisa dirubah gitu di buku-buku teks gitu ya. Nah, Betul jadi sekali. nggak semua sejarah tidak dimasukkan termasuk geger pecina ini. Nah, karena mungkin ada Oke. alasan di balik itu ya, saya nggak tahu gitu alasan pemerintah, saya kurang belum tahu. Yang ketiga ini perubahan sosial dan perubahan sosial terjadi di saat ini mungkin khususnya di etnis Tionghoa mungkin kalau misalkan kita menjabarkan kembali mungkin ada yang trauma gitu mungkin kayak betapa ngerinya gitu ya peristiwa ini yang melibatkan kaum etnis Tionghoa tapi tidak hanya etnis Tionghoa aja yang terlibat dalam peristiwa ini orang-orang Jawa pun ikut terlibat gitu namun Betul. Dan tidak korbannya separah nggak sedikit ya sebenarnya ya di perang ya ini. ya yang tidak sebanyak etnis Tionghoa yang mencapai puluhan ribu ya saya juga pas pertama kali membaca kok sampai sebesar itu gitu ya Betul, membantainya betul. gitu cuma hanya karena permasalahan pergaduhan antara VOC dengan etnis Tionghoa cuma ditambah lagi desas desus atau istilahnya gosip lah ya sekarang kayak Oke. yang mungkin makin mencuat makin menguat jadi etnis Tionghoa itu kayak harus menyerang dulu dulu gitu sebelum VOC menyerang balik gitu menyerang Hmm, hmm, kaumnya hmm, sendiri hmm, hmm. itu jadi takutnya itu nah oleh Oke. karena itu
mungkin sensitivitas ya paling utamanya mungkin dari saya, dari Mhm. pembantaiannya mungkin terbilang ngeri gitu ya, bahkan Mhm. sampai berpuluhan ribu gitu. Terus ya Mhm. ini lumayan ngeri gitu ya, kita kalau Betul, misalkan betul. dibahas di buku mungkin bisa, asalkan mungkin hal-hal yang mengandung sensitivitasnya itu kayak dipertimbangkan lagi gitu, karena kan Oke. sejarah melihat beberapa pertimbangan gitu. Jadi tidak kelihatan Mhm. cerita itu subjektif gitu ya. Jadi harus seobjektif mungkin gitu agar tidak menimbulkan Oke. prasangka gitu. Tentang Gitu. sensitivitas sebenarnya aku kurang ini sih Kak, aku kurang apa namanya, rasanya, walaupun ini adalah hal yang mengerikan, ini tetap perlu ada nih di buku sejarah. Sama seperti halnya pembantaian 66 yang juga itu hilang kan ya dari sejarah. Tapi aku setuju poin di mana, ada kondisi sosial politik di pemerintah yang sedang berkuasa yang menentukan sejarah seperti apa sih yang ingin diperlihatkan kepada rakyatnya. Makanya ada istilah sejarah itu sebenarnya punya orang-orang yang menang kan ya. Jadi siapa pemerintah yang berkuasa saat itu ya dia yang dia pengennya sejarah seperti apa yang diperlihatkan. Thank you banget Kak Afrizal. Nah ada lagi nih Kak, sebenarnya selain mengangkat isu orang-orang dari etnis Tionghoa yang ikut berperang nih sama-sama melawan VOC bareng kita dan itu cukup besar perangnya, cukup bikin VOC kalang kabut tahun itu. Ada juga satu dampak dari geger pecinan yang kerasa sampai sekarang secara nggak langsung ataupun secara langsung, yaitu uh, apa ya, berubahnya Kesultanan Mataram dari yang tadinya Kesultanan Mataram jadi ada keraton Jogja dan keraton Solo gitu ya. Kalau orang normal tahu, bukan orang normal, orang awam taunya ada yang Jogja, ada keraton Jogja dan ada keraton Solo. Itu Hmm. gimana tuh Kak? Boleh nih diceritain sedikit gimana sih geger pecinan mempengaruhi hilangnya Kesultanan Mataram sampai akhirnya ada dua keraton itu yang sampai sekarang nih ada terus gitu. Wah, ini kan tadi yang lanjutan tadi ya sebelum kakak Iya, dipotong. betul. Nah, Betul, sengaja karena dipotong memang dulu Kak, biar seru. ya, ya. Nah, ini yang jadi peristiwa ini berlanjut gitu. Jadi kayak memiliki Hmm, efek hmm, gitu yang nantinya hmm, masa akan mendatang itu terus gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa geger percinan dari kalangan Tionghoa ini. Mungkin yang terkenal itu sepanjang gitu, Ki Panjang. Mungkin hmm, ada lagi orang hmm. Tionghoa lagi, mungkin saya belum bisa mengingatnya karena memang namanya cukup sulit ya. Mungkin ada di buku Iya, ini bisa lah. Mungkin ada beberapa orang Tionghoa betul. gitu. Nah, ada beberapa tokoh yang dari pihak orang Jawa atau Mataram. Ya, ini yang pertama Pakubuwana II merupakan rajanya sendiri. Ada terus Hmm, Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning atau disebutnya atau diberi gelar Amangkurat kelima yang memberontak juga gitu ya kepada VOC. Dan hmm, Kesultanan Mataram kenapa memberontak nanti saya akan ceritakan lagi. Nah, yang ketiga hmm. ini apa ya, Patinoto Kusumo, dia itu merupakan Oke. panglima gitu ya, seperti panglima kalau nggak salah dari Kesultanan Mataram yang ikut melawan VOC. Terus ada Raden Mas Said. Nah, Raden Mas Said ini merupakan pembantu juga yang mendukung pemberontakan kepada VOC dan bergabung dengan Mataram dan Tionghoa sendiri gitu. Dan itu banyak gitu. Nah, jadi keempat tokoh ini kan memang banyak berperan gitu. Nah, karena yang saya lanjutkan lagi ceritanya, nah karena memang uh, apa ya, pasukan Tionghoa dan Mataram ini mengalami kelemahan karena memang banyak wilayah ditaklukkan kembali VOC, Pakubuwana memikirkan lagi karena memang kekalahan takutnya mereka Kesultanan Mataram kan jatuh kepada VOC. Jatuh Nah, oleh VOC karena ya, itu betul. ya Kesultanan Mataram minta bantuan, jadi kan membelot gitu dari Betul, betul, betul. ya, Pengkhianatan dalam pengkhianatan gitu ya. nah itu Yang dia. seru banget sih Nah, baca buku ini. nah membelot gitu kepada VOC, jadi meminta bantuan agar bisa diredahkan gitu karena kan sudah tidak Mm-mm. terkendali lagi. Apalagi ini kan Mm-mm. meminta bantuannya karena uh, pasukannya sendiri kan Tionghoa yang tidak kuat gitu ya secara senjata Ah, ah. dengan berbanding VOC yang udah matang gitu. Oleh karena itu Pakubuwana II itu meminta bantuan kepada VOC. Nah, itu pun walaupun minta bantuan VOC harus ada, jadi kayak harus ada imbalannya gitulah
kepada Betul. Nggak ada yang lingkungan. gratis di dunia ini. Nah, nggak ada yang gratis, harus ada syaratnya dulu Hmm. gitu dengan jadi semua wilayah di pantai utara itu kalau nggak salah ya, seluruh pantai wilayah, Mm-mm. wilayah utara itu harus diberikan kepada VOC, harus itu semua. Betul. Nah, Termasuk upeti dan nah, pajak ya. Kalau aku baca harus masuk ke nah, VOC. ya. Nah, dari situlah karena memang perjanjian itu kan apa ya Sunan Kuning atau Raden Mas Garende ini atau Sunan Kuning, mengapa dibilang Sunan Kuning ya, saya potong dikit karena eh, di Raden Mas Garende ini kayak dihormati oleh orang-orang Tionghoa gitu. Nah, sehingga Hmm. dibilang Raden Mas Kuning kalau nggak salah Suin Kim, kalau nggak salah nama Tionghoa, jadi kayak dilafalkan Jawanya tuh kuning gitu. Nah, Nih ya. Raden Majapahit itu melakukan penyerangan ke Keraton Kartasura ya, Kartasura dulu ya, Mm-mm. ke Kartasura sehingga Keraton Kartasura ini ditaklukkan dan Pakubuwana II ini terdesak ke wilayah timur gitu. Nah, terdesak Mm-mm. ya di wilayah timur. Nah, Kesultanan Mataram itu jatuh ke tangan Raden Mas Garandi sehingga dilantik menjadi Amangkurat V gelarnya. Namun dia tidak memerintah lama, cuma beberapa bulan kalau nggak salah ya. Nah, uh, jadi pas Pakubuwana meminta bantuan itu pasukan Mataram dan VOC itu melakukan penghadangan gitu terhadap keraton. Nah, Hmm. lalu penghadangan ini pun dilakukan terus sehingga Raden Mas Garindi atau Amangkurat V itu terpojok sehingga melarikan diri gitu ke arah timur ya, sehingga karena terdesak ke arah timur. Nah, sehingga kalau nggak salah pada tanggal 30 Juni 1742 kan Raden Mas Garindi atau Amangkurat V kan lari gitu ya. Nah, pada tanggal Mm-mm. dan akhirnya pada tanggal, jadi tanggal 30 Juni itu penaklukannya. Tanggal 1 Julinya Mm-mm. dia dilantik Amangkurat V. Nah, Mm-mm. akhirnya karena ditawan gitu ya, kalau nggak salah akhir-akhir tahun lah ya, tahun 43-an. Nah, mereka Amangkurat V ini terdesak gitu sehingga keluar gitu. Jadi kayak dihadang oleh pasukan VOC, pasukan Mataram dan pasukan lainnya sehingga pada tanggal 2 Desember 1743, nah 43 ini kan akhir dari Iya. GG Percinan gitu Geger si Pacinan ya. Mm-mm. Sunan Kuning ditangkap gitu dan awalnya dibawa ke Batavia lalu dibuang ke Sri Lanka. Nah, Mm-mm. perjuangan ini memang berakhir tapi belum sampai di situ gitu. Nah, Raden Mas Said dengan sepanjang ini kan kayak merasa Kesultanan Mataram ini membelot gitu dan anti banget VOC. Karena Mm-mm. itu Mm-mm. mereka berdua melakukan pemberontakan terus gitu di mana-mana, sehingga pemberontakan ini terus berlanjut. Kalau nggak salah 1743 udah berakhir mungkin, tapi Raden Mas Said dengan Ki Panjang ini masih anti gitu dengan VOC. Nah, nasib Keraton Kartasura gimana gitu setelah itu. Nah, Mm-mm. keratonnya itu Bahkan udah gak hancur kedengeran gitu. lagi ya. Iya betul. Aku baca sih kayak Geger Pacinan ini justru bikin si Keraton Mataram ini, sorry, Kesultanan Mataram ini bener-bener hilang. Iya, Kartasura. Sebesar itu Jadi pengaruhnya. Hmm. Mataram tapi ibu kotanya Kartasura. Nah, Keraton Kartasura ini hancur karena Iya, iya, uh, iya. karena memang Sunan Kuning ini melakukan penaklukan keratonnya, namun dihadang oleh VOC eh, dan Mataram. Lalu di kayak udah hancur gitu, kayak udah Iya, iya, iya. hanya Gak bersisa apapun, puing-puing hanya puing-puing. ya. Nah, oleh karena itu Pakubuwana II memutuskan karena memang keraton ini udah hancur dan mungkin nggak Hancur. mau dibangun karena sudah ternodai gitu ya, karena sudah Ah, 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 ternodai oleh ah. peristiwa ini, dia pindah Ya udah bikin Pakubuwana yang II baru. ya membuat yang baru lagi, dipindah ke Desa Oke. Salak. Pokoknya lu nggak terlalu Oke. jauh lah dari asalnya Desa Salak, Mm, mm, dan mm, mm, mendirikan keraton gitu yang mm, mm, bernama mm, mm. Keraton
Surakarta, di ibu kotanya Surakarta. Nah, salah sendiri itu Ah, kalau kita lafalkan sekarang itu udah Solo gitu. Solo. Nah, Oke. Nah, ini nah teman-teman yang Surakarta. baru gabung adalah awal jadi kita tadi lagi bahas nih geger pecinan itu ternyata sebegitu besar dampaknya sampai menghilangkan Kesultanan Mataram dan membuat sekarang tuh ada namanya Keraton Solo. Keraton apa kan namanya tadi? Keraton Keraton Surakarta ya, Surakarta. kalau yang Solo ya, Surakarta. Dan satu lagi adalah Keraton Jogja. Kalau Keraton Jogja tuh apa? Nama Nah, Jawanya Kak ada juga. nah, karena memang jadi ini belum pecah dulu ya. Nah, ini kan Mhm. Kesultanan Mataram kan ibu kotanya di awalnya Kartasura, pindah ke Kartasura Surakarta. pindah Nah, ke Solo ya. Surakarta, tapi masih Ini orang Keraton awam taunya Kesultanan Solo Mataram. ya, Surakarta. Ya, jadi bedanya Solo dengan Surakarta itu Solo itu penyebutan apa ya biasa gitu, seperti Nama daerah eh, ya, nama daerah namanya Solo. Tapi kalau nama ya keraton itu namanya Surakarta. nama pemerintahannya Oke. dulu atau pemerintahan sekarang itu Mhm. sebenarnya masih Surakarta gitu. Nah, Mhm. pas Kesultanan Mataram berdiri di Surakarta dan emang karena penandatanganan VOC dan wilayah keraton Kesultanan Mataram ini makin menciut atau berkurang. Nah, eh, apa ya? Kalau tidak salah kerabat dari Pakubuana II sendiri yang bernama Pangeran Mangkubumi. Nah, Pangeran Mangkubumi Mhm. ini apa ya? Ada suatu perang Mangkubumen ya namanya perang Mangkubumen. Jadi perang melawan apa ya? Jadi melawan apa ya? Jadi kayak untuk meredakan gitu konflik yang terjadi gitu. Nah, Mhm. awalnya Pangeran Mangkubumi ini diberi tanah gitu, diberi tanah Mhm. oleh Pakubuana II sebagai imbalan telah membantu gitu meredamkan konflik, kalau nggak salah konflik pokoknya antara VOC gitu ya kalau nggak Oh salah. ya. Ya, mungkin Oke. baca lagi ya, takut saya salah gitu ya. Heeh, heeh. Nah, namun ada beberapa kalangan pejabat dari Kartasura atau Mataram ini nggak mau, nggak setuju gitu. Nah, karena nggak setuju itu nggak jadi dikasih gitu oleh Pakubuana Mhm. II. Nah, Pangeran Mangkubumi ini memberontak gitu kepada Mhm. Keraton Surakarta dan ikut bergabung dengan Raden Mas Said yang emang Mhm. antipati VOC. Mereka berdua ini Mhm. bersekutu melawan Pakubuana II. Mhm. Nah, Betul. namun karena Pakubuana II ini digantikan oleh anaknya yang bernama Pakubuana III. Nah, Mhm. jadi dua lawan satu lah ya. Namun Iya, VOC iya. ini dekat dengan Pakubuana III yang kesultanan karena Pakubuana III Oke. ini merupakan ternyata dalam surat wasiat dari Pakubuana II itu dilantik oleh VOC harus dilantik sebagai pemerintah yang Oh, sah. oke, oke. Pakubuana III ini Jadi dari tadinya pemerintahan kesultanannya anti VOC, sekarang penerusnya malah jadi CS-nya VOC ya. ya, nah itu dia. Jadi bawahannya VOC gitu ya, di bawah pasal Mhm. perusahaan India Dagang India Belanda. Nah, karena itu terjadi konflik gitu, konflik berkepanjangan dan ini pun hal ini membuat VOC turun tangan gitu, khususnya dari Mhm. Gubernur Utara yang di Semarang itu meminta bantuan kepada VOC di Batavia gitu. Kalau nggak salah Oke. Baron van Inhofe ya yang sebelumnya yang tanah itu yang nggak Mhm. setuju. Nah Mhm. kemudian meminta bantuan ke Jacob Mosel gitu VOC-nya. Nah untuk melakukan negosiasi. Nah akhirnya negosiasi ini terus berlanjut antara Pangeran Mangkubumi, Pakubuana III dan VOC ini mereka bernegosiasi dan akhirnya Hmm. tahun 1753 gitu ya masa atau 54 pokoknya bulan Februari gitu terjadi kesepakatan perjanjian politik yang antara yang ketiga orang tiga ini ya ini Mangkubumi, Pakubuana III dan VOC mereka melakukan suatu penandatanganan yang dimana yang sekaligus mengakhiri Kesultanan Mataram juga yang bernama Perjanjian Giyanti. Hmm. Nah, Perjanjian Oke, Giyanti ini kan perjanjian Giyanti. letaknya kalau nggak salah di Desa Janti ya di Karanganyar Jawa Tengah yang jaraknya lumayan jauh dengan ibu kota Mataram itu. Nah,
perjanjian di sini itu karena untuk meredam konflik harus dibagi dua wilayah tahtanya Hmm. gitu. Jadi Pangeran Pakubuwana dapat, Pakubuana Mangkubumi III, dapat gitu ya. Mangkubumi dapat. Nah, Hmm. Mangkubumi dapat ini dia mendirikan keraton baru gitu sebagai Hmm. kesultanan pertama yang dilantik sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono Mangkubuwana pertama. satu. Oke, Nah, inilah yang awal mendirikan mulanya ya. Nah, itu dia Mm-mm. yang mendirikan keraton di Yogyakarta. Kalau nama lengkapnya Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Kalau di Surakarta ini Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jadi Oke. karena pecahnya karena Kesultanan Mataram berakhir ini kan berarti udah pecah gitu secara sah Mm-mm. dalam di mata perjanjian kan ini secara de facto udah sah. Jadi udah nggak ada Mataram Betul, lagi. betul. Nah, Raden Mas Said ini gimana Raden Mas Said ini ternyata nggak dapat apa-apa. Jadi kayak merasa ya nggak Pahit dapat ya. apa-apa gitu. Karena udah ngebangun, udah membantu Pangeran Udah Mangkubumi, jadi ikut nggak perang dapat dari apa-apa. awal. Betul, Ya, betul. makanya karena Raden Mas Said ini ingin gitu menuntut gitu, Nah, akhirnya Pakubuwana III dan Mangkubumi ini bersekutu ternyata. Jadi melawan Raden Mas melawan Said Raden tuh. Mas Said. Ya, Ya jadi kayak apa ampun. ya? Sejarah tuh gitu ya Kayak sebenarnya permainannya berulang-ulang gitu. berulang-ulang antara siapa yang Ya, ingin dilawan aja gitu ya kayak dari awalnya ya, VOC, terus konflik internal mm, jilid 2, terus-menerus ya, seperti itu. Nah, ya, Kak Frizal, aku potong sebentar ya. Teman-teman, tadi tuh yang kita bahas tuh after effect dari si geger Pacinan yang terjadi di 1740 sampai 1743. Tapi pecahnya, hilangnya si Kesultanan Mataram dan kemudian jadi ada Kesultanan Jogja dan ada Kesunanan Surakarta tadi itu terjadinya jauh setelah geger pecinan ya kayak sebenarnya ya kayak ya. hampir 10 tahunan gitu. Nah, sebenarnya ada yang menarik di buku ini Kak. Aku tuh terbantu banget Mm, sama halaman awal buku ini tuh ada namanya kronologi. Jadi kalau mm, teman-teman eh, mager gitu ya, baca buku ini kan buku non fiksi ya, buku yang bacanya tuh iya, agak mikir gitu karena ini buku sejarah dan sejarahnya iya cukup benar. berat teman-teman karena ini belum pernah kita dengar sebelumnya. Nah, di depan tuh ada bagian kronologi geger pecinan dari tahun 1940 sampai 43 yang benar-benar runut banget sama penulisnya tuh dikisahkan gimana VOC datang, kemudian mulai dari gimana imigran Tionghoa diperlakukan sama VOC sampai nanti di akhir itu ini sampai beberapa poin gitu ya kayak ada 140 kalau nggak salah. Oh nggak, Iya. 106 itu benar-benar Mm, diakhiri di akhir 1743 Kapitan Sepanjang yang tadi kata Kak Afrizal jadi tokoh utama di Geger Pecinan ini dan sisa pasukannya bergerak ke arah Belambangan ujung timur Pulau Jawa mm, sambil menyerang pos-pos VOC. Catatan terakhir VOC tahun 1750-an tentang Kapitan Sepanjang adalah dia pindah ke Bali dan mengabdi ke sebuah kerajaan. Kapitan Sepanjang memimpin Laskar Tionghoa yang bersama pasukan Jawa memerangi VOC tidak pernah menyerah hingga akhir hayat. mm. Kapitan Sepanjang sendiri saya baru dengar pertama kali itu di buku ini Kak. Kalau Raden Mas Said, kemudian Pakubuwana dan Mangkubumi itu kita sering baca kan ya di buku-buku sejarah gitu gimana awal mula Kesultanan dan Kasunanan. Ya, ini balik lagi yang tadi sejarah mana yang mau dimasukin, mana yang enggak, yang filter siapa yang sedang berkuasa gitu kan. Nah, ada yang Eh, mau aku tanya ini ke Kak Afrizal. Buku Iya, ini tuh kan buku sejarah dan fiksi dan apa namanya catatan pranalanya tuh banyak banget. Tapi yang iya, namanya satu kisah sejarah itu kan kita nggak bisa ambil dari satu sumber ya Kak. Setahuku kita harus pasti. ambil dari banyak-banyak sumber untuk tahu sebenarnya sejarah yang disampaikan di buku ini cukup objektif atau enggak, benar atau enggak. Bahkan kita harus tahu latar belakang penulisnya, apakah dia akademisi atau menuliskan berdasarkan subjektivitas penulis gitu kan. Nah, kalau menurut Kak Frizal sendiri, seberapa oke sih buku ini untuk dijadikan referensi tentang geger pecinan? Apakah ada tadi seberapa oke? Apakah memang ini rujukan utama atau ada rujukan-rujukan buku lain juga kalau kita ingin tahu tentang peristiwa geger pecinan ini? Iya. Mm. Nah, karena saya memang pendidikan sejarah selain mungkin sebagai prospeknya menjadi pendidik gitu, saya juga kan memang ada mata kuliah yang terdapat tentang ilmu sejarah gitu. Nah,
Hmm. buku ini kalau bagi saya ini kan memang lumayan bagus nih gitu. Jadi orang-orang kayak dibilang mungkin orang awam ini mungkin jadi rujukan utama gitu ya, bisa untuk Hmm, hmm, rujukan hmm. utama bagi mungkin kalau dalam ilmu sejarah ya, atau maaf ya, mungkin orang-orang orang awam ilmu sejarah kayak bingung gitu. Tapi kalau dari kita lihat ilmu sejarah itu tidak sepusing kalau menurut saya dengan ilmu-ilmu lain ya dalam metodenya gitu ya. Mungkin hanya Hmm, saja hmm, orang-orang yang ikut belajar tentang ilmu sejarah atau kuliah kuliah atau akademisinya di sejarah itu memang harus paham banget gitu ya metode ilmu sejarah. hmm. Nah, kalau buku itu, kalau saya membaginya ini kan ada beberapa metode sejarah. Yang pertama menentukan topik dulu ya, memang pasti ya. Hmm, Yang kedua pengumpulan sumber, baik primer atau sekunder. Lalu kritik sumber, hmm, eksternalnya luar. Ini buku apa sih luar gitu, hmm, penerbit siapa gitu. Nah, hmm, kritik internal itu dari isinya sendiri gitu. hmm, Isinya sendiri gitu, apakah memang sesuai dengan fakta sejarah, lalu membandingkan dengan sumber sejarah lainnya. Lalu yang ketiga ini interpretasi atau penafsiran. Jadi kita harus menafsirkan gitu ya, dari beberapa bukti sejarah ini kita harus menafsirkan secara utuh gitu. Dan diusahakan kalau dalam sejarah itu jangan ada unsur subjektif gitu, karena kan Subjektif kalau ya, iya subjektif betul. itu kita kayak mendukung gitu ya. Hmm, hmm, Eh, hmm. jadi objektif itu tidak mendukung gitu. Jadi ada sebab akibatnya. Nah, di akhirnya itu ada penulisan, atau dalam istilah ilmu kesejarahannya itu historiografi gitu. Historia itu sejarah, grafi itu Hmm. penulisan. Jadi artinya penulisan sejarah gitu. Nah, kalau misalkan sebagai akademisi ini, menurut saya sih udah oke gitu. Bagus sih kalau menurut Hmm. saya, bahkan jarang ada gitu mau sumber-sumber sejarah tentang yang menulis tentang perang VOC. Jadi kalau menurut saya ini bisa gitu ya dijadikan rujukan sejarah. Mungkin kalau berdasarkan sumber ini disebutkan ada dua sumber, primer dan Iya. sekunder. Primer itu Hmm. memang original dan memang sumber-sumbernya itu ada Rujukan pada utama ya. masanya, sebagai Hmm. rujukan pertama. Yang kedua sekunder ini yang sudah dituliskan oleh penulis, tapi dituliskan lagi dengan Hmm. perspektif diri. Jadi bisa disebut sumber sekunder, tapi tidak menghilangkan unsur sumber Oke. sekundernya gitu, agar tidak hilang Nah, gitu. aku Nah, sempat baca di buku ini penulis menyebutkan kalau dia ngambil sumber primernya itu kebanyakan dari babat-babat yang memang menceritakan kisah si geger pecinan itu sendiri ya, Kak hmm, Afrizal. Nah, ada ya, lagi nih Kak Frizal, mungkin aku mau sharing dari perspektif pembaca nih, karena aku kan pembaca, aku bukan ya, orang yang memang menggeluti sejarah. Buku ini tuh ya, asik banget dibaca teman-teman. Kenapa? Karena penulis menurutku menempatkan posisinya sebagai dia pakai sudut pandang orang ketiga. Jadi dia in a way tuh mirip kayak novel gitu loh. Nih aku akan bacakan salah satu kutipannya tuh gini di halaman 3 nih. Di tengah keheningan rapat, tiba-tiba terdengar usulan dari salah seorang laskar Tionghoa yang bernama Hetik. Ia mengusulkan agar Raden Mas Garendi, cucu Raja Mataram Amangkurat III yang selama ini diasuhnya, diangkat menjadi raja. Kutipannya segitu aja, tapi kayak seolah-olah dia ada di sana, menggambarkan gitu di tengah keheningan rapat, tiba-tiba ada yang mengusulkan. Jadi membaca buku ini sebenarnya nggak plek banget kayak baca buku sejarah sekolah gitu. Penulis tetap membuatnya jadi tetap asyik kita bacanya. Tapi itu hmm. tadi karena ini adalah sejarah yang baru buat aku ya Kak. Jadi kayak oh, oke seru tapi ini kayak perlu dikunyah berulang-ulang supaya oke nih di akunya pun. Iya, iya, iya. Hmm, Nah, Kak Frizal, ini nggak kerasa nih, kita ngobrol dari jam 4, sekarang udah 16.45. Kita punya 15 menit lagi untuk iya, ngobrol. Teman-teman yang mau tanya boleh tuliskan pertanyaan atau sharing atau diskusi di kolom komen ya. Nah, sambil nunggu teman-teman juga, aku mau tanya ini nih Kak, ini fenomena yang jadi dampak sekarang. Aku mau tanya hmm. tentang fenomena polarisasi politik yang sekarang terjadi. Mungkin Kak Frizal ngikutin atau enggak, aku nggak tahu gitu. Tapi sebenarnya kerasa banget dari zaman Pilkada DKI, kemudian Pilpres kemarin, ada stigma stigma sendiri dari orang Indonesia gitu, orang pribumi. Aku nggak mau sebenarnya nyebut pribumi, tapi karena kita lagi ngomongin etnis,
aku harus ngomong ini gitu. Ada stigma dari orang pribumi terhadap orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia gitu. Aku mendengar beberapa orang pernah mendengar, iya apa sih itu mah Cina gitu. Atau ngapain orang Cina memimpin kita gitu kan. Padahal dia lahir besar di Indonesia, dia apa namanya? Ya lahir di Indonesia, kemudian besar juga dengan kebudayaan kita sebenarnya. Tapi aku merasa gitu salah satu penyebab polarisasi ini terjadi juga karena kita nggak paham nih sejarah yang hilang ini jadi kayak bagian sejarah yang hilang kalau sebenarnya orang Tionghoa juga barengan sama kita waktu itu melawan VOC saat itu. Kalau dari Kak Frizal sendiri gimana nih komentarnya? Apakah memang seberpengaruh itu atau enggak? Mungkin kita nggak komen bagian politiknya ya Kak, tapi kayak lebih dari Ya. perspektif sejarahnya. Nah, mungkin ya emang fenomena-fenomena yang sekarang-sekarang tentang kayak pilkada atau apapun lah ya. Saya kan memang mengikuti gitu dan membandingkan dengan peristiwa masa lalu. Nah, mungkin kalau akan apa ya kebencian lah ya, kebencian terhadap etnis Tionghoa ini sebenarnya udah mengakar banget gitu. Bahkan sebelum Betul Indonesia betul, aku setuju. mengakar gitu. Nah, kalau saya lihat dari buku PGG Percinan, menurut saya ini sebenarnya perspektifnya itu mungkin tidak apa ya mendiskriminasikan etnis Tionghoa di sini karena mungkin kalau saya baca-baca ini tidak ada gitu. Nah, Ini justru bahkan mengangkat ya, malah pengen kita ya tahu gitu kalau orang Tionghoa juga orang Indonesia dan mereka fight bareng kita gitu ya ketika ada ya penjajah di tempat ini. sama-sama melawan gitu bangsa yang Hmm, menginjak-injakan harga diri gitu ya. Nah, hmm, dari buku ini kita kita bisa melihat berbagai sudut pandang. Ternyata etnis Tionghoa yang selama ini kita diskriminasi ternyata ada perannya tersendiri. Bahkan uh, hmm, uh, beberapa tokoh etnis Tionghoa pun banyak yang berjasa gitu dalam kemerdekaan sebelum betul. penjajah sudah gitu banyak yang berperan. Nah, karena memang diskriminasinya itu kan karena saya ada suatu karena memang udah GG Percina selesai kan banyak dampaknya ya, khususnya pada etnis Tionghoa. Hmm, Nah, karena itu karena VOC sampai pemerintah kolonial Belanda berganti gitu ya. Nah, pemerintah kolonial sendiri itu menerapkan satu kebijakannya yang namanya Weekend Style yang tulisannya oh, WIJK apa itu? Hmm, KNSTL Weekend Style yang artinya hmm, apa ya? Jadi karena efek dari geger percinan ini hmm. Belanda gitu ya, saya masukkan Belanda aja ya, melakukan seperti Iya, kayak merelokasikan Kop Enis Tionghoa di suatu hmm. tempat tuh, jadi kayak dipisahkan dengan Oke pribumi oke. gitu agar Ini aku bisa baca ada jadi ini ya, pengawasan. kalau di Batavia itu jadi tempat sendiri di kawasan Glodok. Makanya sekarang Glodok di Ya, Jakarta itu jadi kayak kampung Cina gitu ya sampai sekarang. ya. Bahkan ya mungkin ada lagi kalau di Tangerang kalau jadi kayak seperti blok di blok gitu ya agar Betul, betul. terpisah Mereka dari nggak mau beberapa kawasan. bercampur baur ya antara pribumi dan Tionghoa. Ya, Karena takut tidak persatuan mau tadi dan bercampur. dampaknya sebesar itu ternyata kalau orang Indonesia dan orang Ya, Tionghoa bersatu. ternyata dampaknya itu besar banget. Jadi Hmm. ada berbagai kota besar gitu di Tangerang ada, kalau sekarang itu Cina Benteng ya, di Mm-mm. Semarang ada, di Jogja ada, di kota-kota besar lah ya semenjak GG Percinan terakhir ini. Jadi karena memang adanya penerapan ini, jadi uh, adanya eksklusivitas gitu. Jadi orang Tionghoa ini merasa kayak sendirian gitu. Jadi kayak nggak mau berbaur. Nah, stigma-stigma orang pribumi ini Hmm. mulai kayak etnis Tionghoa karena kayak nggak mau berbaur gitu. Nah, terus apalagi kan etnis Tionghoa Hmm. berpengaruh terhadap ekonomi sehingga banyak Mm-mm. orang Tionghoa yang kaya raya dan berpengaruh pada masa Mm-mm. kolonial. Jadi kayak seperti kok kuat gitu di ekonomi. Jadi kayak merasa iri gitu. Dan ini Betul, berlangsung betul. terus gitu ya. Jadi kayak Mm-mm. merasa kalah gitu. Jadi kaum pribuminya itu kayak kayak istilahnya ingin membalas itu gitu gitu. Jadi kayak Mm-mm. enggak. Jadi kalau sekarang itu ada pembunuh etnis Tionghoa orang Cina nggak boleh ada di sini gitu, diusir Iya, gitu. iya, iya, Ini iya.
terkenal sensitivitas banget gitu. Tapi kan dari etnis Tionghoa sendiri kan nggak melawan gitu ya, takutnya memang Betul betul. lebih meledak lagi seperti GG Percinan mungkin ya, tapi bukan VOC tapi orang pribuminya sendiri. Nah itu dia Ah, gitu ah, yang ah, ah, ah. dikhawatirkan lebih besar gitu, sehingga mungkin GG Percinan itu sebagai cerminan gitu ya agar tidak terulang lagi. Jadi sejarah itu sebagai pembelajaran gitu, Hmm. moral gitu agar kejadian masa lalu ini jangan sampai terjadi di masa yang akan datang gitu. Nah, Hmm. saya akan mendapatkan jejak peninggalan GG Percinan itu diantaranya reruntuhan Keraton Kartasura. Kita bisa melihatnya loh, reruntuhannya itu. Namun sekarang Masih ini ada ya kayak dijadikan sekarang ya? masih ada. Kalau misalkan Oh, kita lihat, jadi makam-makam. ya bisa ada masih ada reruntuhan. Namun sekarang dijadikan makam-makam. Nah, terus Kali Mm-mm. Angke. Nah, Kali Angke ini kan dulunya sebelum itu kan belum apa ya. Jadi Kali Angke ini berasal dari Tionghoa. Jadi yang artinya kali merah atau ada dua kata ang itu darah, ke itu bangkai. Jadi bangkai darah. Jadi Mm-mm. sungai ini dahulunya banyak mayat yang bergelimpangan. Pokoknya banjir darah gitu ya. Sungainya merah banget karena Hmm. etnis Tionghoa sehingga disebut dengan Kali Angke yang sekarang kita bisa Wow. dengar sekarang gitu. Jadi Dan kita bisa eh, kunjungi ya, karena daerahnya beneran ada, teman-teman. memang ada. Nah, oleh karena itu Hmm. masalah tentang etnis Tionghoa bagi saya sendiri kan memang dulu apalagi tentang diskriminasi kan memang sensitif gitu, bahkan terjadi di Mm-mm. mana-mana gitu ya. Mungkin sampai sekarang masih ada, tapi tidak sebesar zaman dulu. Mungkin orang-orang udah punya kesadaran bahwa etnis Tionghoa ini kayak seperti dikambing hitamkan gitu ya, apalagi dari zaman Betul. Belanda Aku gitu. aku senang poin itunya sih Kak, apa namanya tentang si dikambing hitamkan tadi. Kita selalu dengar kalau Belanda itu jago banget memainkan namanya Divide et Impera atau politik pemecah belah kan di buku sejarah kan ada ya. Ya, Dan Geger Pecinan menurutku adalah bukti nyata kalau mereka tuh sebegitu takutnya ketika orang-orang bersatu melawan mereka dan itu sebabnya Divide et Impera itu harus dijalankan. Dan salah satunya adalah dengan memisahkan orang-orang Tionghoa dengan orang-orang pribumi tadi. Makanya nah itu kalau teman-teman ngelihat ada kampung Cina sekarang gitu kan, ada di daerah Glodok, ada daerah pecinan di mana-mana, itu sebenarnya bukan orang Tionghoanya yang mau memisahkan diri, tapi itu warisan dari zaman kolonial yang sampai sekarang akhirnya kitanya merasa, loh kok orang Tionghoa nggak mau gabung sama kita, padahal itu adalah warisan yang ya dari zaman dulu ada gitu kan dan akhirnya ya menjadi stigma yang negatif buat buat kita sampai sekarang. ya ya memang benar. Jadi apa ya, pecinan yang sekarang itu sebenarnya warisan dari kolonial. Jadi bukan orang Cinanya ingin mengasingkan atau ingin tidak apa Memisahkan ya, diri ya. ya nggak Gak, mau. bukan Jadi bukan gak karena mau gabung sama kita. ya itu karena paksaan dari kolonial Belanda ini bisa mengawasi kaum kaum tertentu ya. Betul. Jadi Dan agar kalau teman-teman tahu itu kenapa dulu di daerah Glodok gitu kan. Dulu kan Batavia itu ada temboknya ya kayak 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 Israel gitu ada temboknya dan apa namanya si Glodok ini kawasannya tuh di luar Batavia, di luar kawasan elit yang di dalam temboknya gitulah. Orang Cina yang tadinya boleh di dalam harus di luar. Nah, kenapa di daerah Glodok tuh aku baca gitu karena itu tuh gampang banget kena meriam gitu loh Kak. Jadi kalau mereka macam-macam tuh tinggal dikasih meriam sama VOC atau sama kolonial waktu itu. Semengerikan itu sebenarnya sejarahnya kampung Cina ini. iya, jadi kalau misalkan terkait soal itu kan memang kayak istilahnya diberi benteng gitu ya agar bisa mengawasi. Bahkan pribumi pun ikut diawasi gitu agar tidak terjadi pemberontak juga gitu. Jadi kayak pemerintah Belanda itu membuat rencana sedetail mungkin agar tidak terjadi masalah yang kenanya itu Belandanya sendiri gitu. Nah, Betul, mereka eh, takut ini sebenarnya ya, tapi ya mereka pikirkan caranya gimana supaya tidak terjadi lagi nih geger pecinan. ya, ya, tapi yang efeknya itu adalah kenanya itu kita sendiri gitu. Jadi ada stigma yang Betul. negatif tersendiri. Jadi oleh karena itu mungkin eh, kalau saya baca etnis-etnis Tionghoa sendiri itu sebenarnya ingin apa ya apa ya bergabung atau ingin berbaur dengan masyarakat setempat gitu. Jadi nggak mau adanya stigma apa ya tidak mau ada eksklusivitas. Jadi ingin menyatu menyatu banget gitu. Nah,
Betul Mungkin sekali. kita bisa lihat namanya Lasem gitu ya. Lasem memang etnis Mm-mm. Tionghoa Tengah, tapi ada berbaur juga dengan kaum pribumi gitu. Mm-mm. Terus ada lagi memang kalau di Tangerang ya kita ketemu itu Cina Benteng karena memang kaum etnis Tionghoa itu kayak diberi benteng sekelilingnya gitu dan Mm-mm. peninggalannya itu masih ada. Jadi agar bisa diawasi gitu, tidak memberontak lagi gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. Nggak berani macem-macem eh, gitu ya, Kak. ya, jadi mungkin kalau di negara lain pecinan gitu, di negara lain banyak pecinan-pecinan itu beda. Kalau menurut saya beda dengan di sini gitu. Ini kan kalau memang tujuan emang mengawasi juga, tapi kalau di kita Mm-mm. itu beda gitu dengan yang lain gitu. Kayak seperti pengetatan lagi gitu. Nah, walaupun begitu, uniknya itu di kita ini etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal itu berbaur banget, banget, banget gitu ya istilahnya. Jadi orang-orang Tionghoa yang ada di Malaysia, Filipina, Amerika terutama itu memang memisahkan banget gitu ya. Jadi kayak kesannya ada menyendiri gitu. Jadi kayak nggak ada ya, Mm-mm. kebanyakan kalau saya lihat nggak ada yang berbaur, sedangkan di kita ini berbaur gitu kok. Soalnya kan pada dasarnya kita orangnya mudah berbaur gitu. Jadi Betul. istilah stigma negatif sekarang ini pada zaman sekarang yang menurut saya udah mulai berkurang ya untungnya gitu karena mungkin adanya semangat persatuan gitu sehingga berbagai etnis pun mau dari di luar Indonesia atau di dalam Indonesia tuh pingin ada semangat persatuan gitu nggak mau ada terpecah belah lagi begitu. Mm-mm. Kak Hmm, Priza, thank you banget nih. Insight-nya luar biasa banget. Dari geger pecinan aja kita bisa ngobrolin tentang etnis Tionghoa dan pribumi, kemudian tentang tadi runtuhnya Kesultanan Mataram, sampai terbentuknya Keraton dan Kesunanan Surakarta. Banyak banget yang kita bisa pelajari dari si geger pecinan ini. Ini nggak kerasa, udah 1 jam kita ngobrol. iya, Mungkin iya, iya. uh, dalam 1 atau 2 menit gitu ada closing statement nggak dari Kak Frizal terkait buku ini? Atau apapun sih boleh, silakan. Hmm. Kalau mungkin orang-orang pengen tahu ya baca tentang GGPC ini bisa Hmm? ada ya bukunya. Mungkin bisa yang kakak bilang ada di dalam bentuk e-booknya Mm-mm. atau Mm-mm. bukunya ada. Oh ini saya sebenarnya ini saya minjem ya dari Perpustakaan Jawa Barat. Ini sebenarnya kita bisa baca gitu ya dan ini isinya pun walaupun Mm-mm. memang orang-orang bilang kesannya berat tapi sebenarnya menurut saya enggak gitu karena ini dikemasnya itu tidak apa ya tidak seberat gitu ya. Jadi bisa dibaca dengan enak gitu ya. Jadi kita melihat bahwa Betul. kita tidak bisa memandang sebelah mata gitu loh. Ternyata kaum etnis Tionghoa itu dulunya memang bersatu. Bahkan uniknya itu ada orang Jawa yang dihormati oleh kaum Tionghoa ada gitu ya. Jadi kita nggak boleh ada rasa apa ya stigma yang besar gitu terhadap Negatif kaum ya etnis. kepada teman-teman Tionghoa. Mm-mm. Jadi Oke, thank eh, you Kak. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Sebelumnya Kak, mau ini dong, bukunya diangkat biar nanti kita bisa screenshot lagi pegang bukunya gitu. Kak oh ya Frizal boleh pegang buku boleh Kak Frizal dan aku pegang bukuku. Oke, boleh. teman-teman sekali lagi silahkan baca versi yang menurut teman-teman nyaman ya. Bisa cari buku fisiknya atau kalau aku baca buku digital karena kebetulan aku langganan si Gramedia Digital tadi, jadi sekalian nih bukunya ada, jadi sekalian baca. Terima kasih banyak Kak Frizal waktunya. Aku Ya. berterima kasih karena buku yang Kak Frizal minta untuk diulas hari ini, akhirnya aku membaca tentang Geger Pecinan. Kalau enggak, mungkin aku nggak tahu tentang sejarah 1740 sampai 1743 tadi. Nggak kerasa, ini sudah 1 jam. Sudah Ya, pas banget nih jam 5, Kak Frizal. Terima kasih banyak atas waktunya sekali lagi. ya. Jangan bosan nanti Hmm. kalau kapan-kapan kita ajak gabung lagi di Selasa Bahas Buku. Oh ya, Dan kapan-kapan boleh boleh. boleh maaf ya Kak, perpustakaan kita sekarang belum jadi Kak, tapi aku minta doa ke Kak Frizal dan ke teman-teman yang lain juga supaya perpustakaan Hayu Maca yang di Cimahi cepat selesai nih, bukan Hmm. dibangun sih, selesai dirapihin supaya kita bisa akses buku-bukunya. Semoga kedepannya kita Ya. juga bisa sediain buku geger pacinan biar teman-teman bisa baca. Ini cukup sekian teman-teman Selasa Bahas Buku hari ini. Aku Astri dari Hayu Maca, mohon pamit. Terima kasih juga Kak Frizal. Dadah semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih kakak. Ya, terima kasih juga.